posisi pengantin untuk masuk ke dalam ruang ibadah. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Saya minta kita semua untuk berdiri. Baik, kita akan menyambut yang pertama. Kita akan sambut orang tua dari mempelai pria, orang tua dari Mas Fendi. Pujian dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kasih dan anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, khususnya buat Michelle dan Mark Fendi yang hari ini akan mengadakan pemberkatan nikah. Kami serahkan acara ibadah ini ke dalam tuntunan kuasa Allah Roh Kudus. Mari Tuhan pimpin dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, semua jadi seturut kehendak Tuhan. Dan keluarga besar Gedung Mempelai diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami semua di tempat ini, kami bersuka cita karena kami percaya rencana Allah terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasai tempat ini, kuasai ruangan ini, setiap acara demi acara ibadah pemberkatan nikah. Tuhan, biar Engkau ambil bagian, Engkau sendiri yang bertahta di atas pujian umat Tuhan pada siang hari ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kuasa Allah akan dinyatakan dalam kehidupan kami di tempat ini, dan kami semua turut berbahagia di dalamnya. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk lebih dalam ibadah ini. Bagaimana wajah kalian? Diangkat aja.
Iya, bagi Bapak. Oke. Mari kita angkat pujian, kita katakan sama-sama, Tuhan kau tahu hatiku, kau tahu rinduku, kau tahu harapku, kau tahu mimpiku. Terlebih untuk memulai mimpi yang dibenarkan boleh terjadi di hari ini. Haleluya Tuhan. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, kau tahu harapku, kau tahu mimpiku, kau tahu mimpiku. Di tanganmu Tuhan.
pujian penyembahan yang mereka naikkan itu menjadi sembilan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami ada di pikiran Tuhan, di rencana Tuhan. Kami tidak pernah dibiarkan sendiri dan kami tidak akan pernah ditinggalkan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami persembahkan hanya bagi nama-Mu. Kuasa yang ada di pikiran kami, hanya Roh Kudus saja yang bekerja di tempat ini. Kuasa-kuasa lain yang tidak bukan dari surga, kami patahkan, hancurkan, pergi dari tempat ini di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, berikan salam kiri kanan, berikan senyum yang terbaik. Kita mengangkat pujian sama-sama. Mari kita sambut sang Raja. Mari kita puji nama-Nya.
Puji Tuhan. Bapak Ibu bersuka cita, amin. Kita bisa bersuka cita karena saudara kita yang bisa bersama-sama di tempat ini kami teguhkan, diberkati dalam pernikahan yang kudus. Dan kita percaya kalau kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya, bahtera rumah tangga walaupun banyak goncangan ya, banyak hal yang akan dihadapi, tapi kita percaya Tuhan akan menyertai. Ini bisa dibilang awal dari kehidupan mungkin ya buat Lisa dan Fendi, karena welcome to the club. Banyak hal yang akan dihadapi nanti berdua, tetap bersatu, percaya kalau kita satu sehati gitu ya, berdua percaya pasti Tuhan akan menyertai. Karena tidak ada yang tidak punya masalah tetap ada, tapi kita percaya Tuhan akan berikan kekuatan. Kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Lebih dahulu bagi kita akan naikkan pujian dan mengatakan Yesus Engkau terindah. Ingin ku menyenangkan
bisa. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupmu. Rancangan Tuhan masuk dalam kemuliaan Tuhan, dan mereka bisa mengalami namanya campur tangan Tuhan seumur hidup mereka. Dalam rumah tangga nanti mereka bisa melihat bahwa campur tangan Tuhan terjadi di rumah tangga mereka. Pada hari ini Tuhan, tepat tanggal 12 November 2023, kami percayakan sesuatu yang Tuhan katakan pada hari ini buat Marvini, buat Mirsa, untuk mereka dipersiapkan oleh Tuhan masuk dalam pernikahan yang kudus, membina rumah tangga, menjalani rumah tangga yang baik, yang suami mengasihi istri, yang istri tunduk kepada suaminya. Mereka akan melihat bahwa kebesaran Tuhan akan terjadi buat rumah tangga. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan akan menjadi meterai yang luar biasa buat kehidupan kami semua, bahkan buat pasangan yang ada, buat Marvin dan Diesel yang akan diberkati sebentar nanti. Kami percaya firman-Mu akan terpeterai, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah yang lebat untuk kerajaan sorga sampai 100 kali lipat ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan bersama-sama saya, amin. Baik, silakan kembali Bapak Ibu saudara Tuhan. Puji Tuhan. Saya tadi ketika keluar, saya lihat Misal dan Alio, saya panggil Alio. Misal bilang, Pak Fer, deg-degan. Deg-degan ya kan? Saya bilang, ya pasti deg-degan. Kalau nggak deg-degan, nggak ada sesuatu yang baru yang terjadi. Jadi saya percaya bahwa ketika kita merasa bahwa Tuhan campur tangan buat rumah tangga nanti, pasti akan ada sesuatu yang Tuhan berikan untuk rumah tangga. Ya, jadi Alio dan Misal percaya bahwa ketika engkau diberkati oleh Tuhan, itu pasti ada sesuatu yang akan Tuhan buka untuk rumah tangga. Amin. Jadi Tuhan ya, hari ini tepat tanggal 12 November ya, 2023, di mana dua akan menjadi satu. Ini dua ya, dua akan jadi satu. Dua akan jadi satu. Udah siap ya? Karena kemarin saya sudah bimbing pranikah, konseling pranikah. Jadi yang dua jadi satu. Dalam pernikahan Kristen yang dua jadi satu ya Bapak Ibu ya. Karena yang dua tadi ketika jadi satu, ini nggak bisa melebur lagi. Amin. Ini nggak bisa pecah lagi. Kenapa? Karena sudah satu. Nah kalau pecah lagi yang satu yang tadi dua jadi satu pecah lagi, maka akan berantakan. Kalian bisa siap ya? Ketika dua jadi satu nggak pecah lagi ya, tetap satu ya, sampai kematian ya memisahkan. Amin. Itu sudah harga mati dalam pernikahan Kristen, sampai kematian yang memisahkan. Nggak ada yang lain. Nah kita buka sama-sama dalam Matius 19. Matius 19 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Matius pasal 19 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Sama-sama kita baca firman Tuhan ini ya. Matius pasal 19 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan. Jadi gak ada bencong ya. Sama-sama katakan gak ada bencong. Laki-laki dan perempuan. Ya, Tuhan menciptakan dari semula laki-laki dan perempuan. Itu harga mati laki-laki dan perempuan. Pak Pendeta kok ada gen netral? Saya nggak tahu dari mana gen netral ini. Tahu gen netral ya? Di antara laki-laki dan perempuan. Jadi Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 5. Dan firman-Nya apa? Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan siapa? Istrinya. Jadi Alio Marvini akan meninggalkan bapaknya dan adiknya, bapaknya dan adiknya, bapaknya dan adiknya akan meninggalkan keluarganya untuk bersatu dengan siapa? Misa. Jadi artinya bahwa Marvini harus berdiri sendiri dan mengandalkan Tuhan. Kemudian apa dikatakan? Sehingga keduanya itu menjadi satu apa? Daging. Nah, firman Tuhan katakan begini, sehingga yang dua tadi antara laki-laki dan perempuan, Marvini dan Nisa, sudah bukan Marvini lagi, sudah bukan Nisa lagi, tapi satu. Alkitab berkata bahwa pernikahan Kristen ini satu. Amin. Nah, ketika satu daging loh, Alkitab berkata akan menjadi satu daging. Nah, makanya saya berdoa supaya dalam pernikahan kekristenan ini nggak ada yang bisa pisah antara suami dan istri. Punya masalah, bisa pasti kan punya masalah ya kan? Pasti akan punya masalah. Ini masih panjang jauh ke depan, rumah tangga masih panjang ke depan.
Pengen punya cucu kan? Pengen ya? Pengen punya cucu kan? Pengen berapa anaknya? 12 ya. Sama kayak keturunan Yakub ya kan 12 anak. Ya kan? Ketika anak 12 itu contoh ya, 12 dan pasti akan punya cucu. Cucu baru cicit. Nah, pasti dari yang namanya garis keturunannya Marvendi dan Misal ini untuk ke bawah nanti ketika Marvendi Misal satu, iya kan? Nggak broken, nggak cerai antara suami dan istri. Ini pasti anak-anak, cucu, sampai cicit, bahkan sampai di bawahnya cicit apalagi itu. Saya nggak tahu buyut ya. Buyut itu pasti akan melihat pola nenek moyangnya. Rumah tangganya pasti akan diberkati. Makanya pernikahan Kristen di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan, kita ini akan menikahkan yang namanya Marvendi dan Misal di hadapan Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika di hadapan Tuhan jangan main-main. Amin. Iya kan? Kita ini ketika suami dan istri ini so nikah di hadapan Tuhan jangan orang ngadu. So menikah di hadapan Tuhan jangan main-main lagi dalam pernikahan. Atau satu, bukan dua. Ada masalah, selesaikan sebelum matahari terbenam. Jadi ketika Marvendi, Alio ada masalah dengan misalnya, iya kan? Contoh nih ada masalah, pagi-pagi misalnya bilang, aduh kita bete banget, melihat kita suami. Bete banget Tuhan, bete banget tuh. Ya udah berdoa supaya nggak bete-bete lagi ya. Tuhan gimana Tuhan? Kemarin bikin masalah, ini bikin masalah, aduh bete, ya minta ampun, alhamdulillah, misalnya kita supaya Tuhan kasih damai sejahtera. Supaya apa? Malam hari ketika mau tidur saling memaafkan. Amin. Makanya kita bilang begini, sampai matahari, ya kan? Sebelum matahari terbenam harus padam ibadahku. Jadi sebelum malam ini kita harus membereskan masalah yang ada dalam rumah tangga. Saling memaafkan. Penting banget doa Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan apa? Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ampuni kami Tuhan kalau kami bersalah, kami berdosa. Ampuni kami Tuhan kalau saya salah sama istri, saya salah sama suami, ampuni saya Tuhan, supaya Tuhan juga mengampuni. Itu kunci rumah tangga. Jangan numpuk. Nih hari ini belum selesai, besok ada masalah baru lagi. Numpuk ini masalah, lusa lagi ada masalah baru. Numpuk 3 hari punya masalah, 3 hari kemudian punya masalah lagi, 4 hari punya masalah, sampai berbulan-bulan masalah belum beres-beres. Makanya ketika masuk sidang persidangan, cerai. Jangan masalah satu bereskan supaya nggak numpuk. Jadi artinya pernikahan Kristen Tuhan sudah wanti-wanti di Alkitab, selesaikanlah masalahmu supaya apa? Nggak numpuk. Amin. Dan itu akan indah. Kuncinya di mana? Coba buka Efesus. Ini kuncinya. Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat 25. Sama-sama kita baca. 23. Hai istri, ganti ya hai misal ya. Hai misal. Dengar baik. Hai misal. Katakan apa? Ya Tuhan, ya. Hai misal. Ya Tuhan. Ya. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Misal bilang, perempuan untuk tunduk sama suami gampang apa susah? Susahnya minta ampun. Pak Pendeta, gimana kalau saya mau kasih tahu sama dia nih, dia kerasnya minta ampun, saya mau tegur dia. Jangan tegur Bapak Ibu, doa saja. Kenapa? Alkitab mengatakan tunduk sama suami. Karena seorang suami yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak mungkin membawa kita ke jurang. Benar atau betul? Betul. Terus, misal ikuti. Hai misal, tunduklah kepada, sebutin namanya, Marvendi. Seperti kepada Tuhan. Dengan baik. Kita nggak tunduk kepada suami kita, nah, tapi kita tunduk kepada Tuhan. Alkitab berkata begini, seperti kepada Tuhan. Terus, karena suami adalah kepala istri,
suami dalam segala sesuatu. Hari ini saya wanti-wanti kepada Michelle dalam segala sesuatu. Dengar baik, ini firman Tuhan yang katakan, kamu harus tunduk dalam segala sesuatu. Itu konsekuensi firman Tuhan. Amin. Tunduk seperti kepada Kristus. Ada sesuatu yang kurang enak, doa Tuhan, rubahkan Marfendi, robah dia Tuhan, robah doa puasa. Kalau nggak mempan lagi dengan doa puasa, Michelle. Seperti itu kepada Tuhan. Amin. Terus ayat selanjutnya. Nah, ini buat Aliong. Marfendi ayat 25. Hai suami, hai Aliong, Marfendi. Iya Tuhan, iya Tuhan. Terus kasihilah istrimu, kasihilah Michelle sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Kalau ini jalan sama-sama nih, ini jalan sama-sama nih, jalan sama-sama. Saya percaya rumah tangga ini pasti akan indahnya minta ampun. Akan nyaman, ya punya, tidak banyak. Marfendi belajar, bisa belajar untuk tahu itu. Kita mau supaya keluarga kita langgeng, diberkati Tuhan. Tunggu sampai lakukan apa yang Tuhan perintahkan, pasti akan Tuhan. Hari ini bisa dan juga buat Marfendi akan diikat dalam suatu pernikahan yang kudus, terikat surga dan terikat di bumi, dan tidak ada yang bisa melepaskan. Kalau Tuhan yang mengikat, tidak ada yang bisa melepaskan. Amin. Sampai apa? Kematian yang memisahkan. Tundukkan kepala kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Bisa dan ini bisa bekerja. Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Janjimu luar biasa buat kami. Janjimu ajaib dalam hidup kami. Rancanganmu terjadi atas kehidupan kami semua. Hari ini Tuhan, kami datang ke tempat ini untuk menyaksikan di mana Tuhan mau mengikat Marfendi dan Michelle dalam suatu pernikahan yang kudus. Yang dimana dalam pernikahan itu Tuhan yang hadir dalam rumah tangga mereka. Tuhan yang akan berkati rumah tangga mereka. Dan hari ini mereka telah siap. Mereka telah siap mengikuti arahan Tuhan dalam rumah tangga mereka. Firman Tuhan telah termeterai dalam hidup mereka. Marfendi bisa mengasihi istrinya dengan baik, dan Michelle bisa tunduk kepada suaminya dalam segala sesuatu apapun. Kami percaya rumah tangga ini akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Firman Tuhan termeterai dalam kehidupan kami, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah yang lebat untuk kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah bisa mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik Michelle dan juga buat Marfendi bisa saling berhadapan. Jadi mereka akan mengucapkan ikrar pernikahan, ya, janji nikah. Jadi janji nikah ini Marfendi ucapkan benar-benar keluar dari hati yang paling dalam. Ya, ya lihatin saya, hati yang paling dalam. Jadi setiap kata-kata ini bukan kata-kata misalnya begini, Pak Pendeta, saya belum hafal, boleh saya nyontek? Ya nyontek aja nggak apa-apa. Yang penting kata-katanya. Iya, yang penting kata-katanya. Nah, kata-kata ini lahir dari hati yang paling dalam. Bahwa Marfendi dan Michelle mencintai benar-benar tulus adanya. Dan ketika nanti diikat dalam pernikahan yang kudus, bukan dua lagi, tapi satu. Marfendi akan mulai mengucapkan nikah ya. Tapi sebelumnya saya akan bertanya kepada Marfendi. Marfendi, siap nggak engkau, bersedia nggak engkau menjadikan Michelle sebagai istri yang sah dan satu-satunya sampai kematian yang memisahkan? Bagaimana? Siap. Siap ya? Siap? Siap. Benar? Ada saksi ya? Siap. Saya catat hari ini 12 November 2023. Jam berapa ini? Jam 12 kurang 10 menit. Jam 11 lewat 50 menit. Marfendi siap menjadikan Michelle sebagai istri satu-satunya yang sah dan sampai kematian yang memisahkan.
Nggak ada. Siap? Silakan ucapkan janji nikah. Saya Pak Fendi. Oh, dia hafal ya, puji Tuhan ya. Hafal. Kalau bisa lapor. Oh, bisa hafal lah. Puji Tuhan. Coba lihat dulu. Oh, puji Tuhan. Oke, silakan. Konsentrasi. Saya Pak Fendi. Agak dikit banyak gitu. Saling masuk. Saya Pak Fendi berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman. Sesuai dengan kata Tuhan, saya menerima kau, Michelle, sebagai istri saya sah dan satunya mulai hari ini dan seterusnya. Saya juga berjanji akan selalu tulus, setia, menghormatimu, dan juga akan selalu berkumpul dan damai selama. Bukan. Sekarang bisa tindakan baiknya kalian Pak Fendi. Sebelum mengucapkan janji nikah, saya akan bertanya. Dari hati paling Nisa, apakah engkau bersedia menjadikan Mark Fendi sebagai suami yang sah dan satu-satunya sampai kematian yang memisahkan? Agak kencang suaranya. Sekali lagi, tepuk tangan. Yang bersedia ya. Jadi sampai kematiannya memisahkan. Saudara catat garis bawahi sampai kematian yang memisahkan. Amin. Silakan bisa ucapkan janji nikah. Saya bisa berjanji kepada Tuhan, hamba Tuhan dan saudara-saudara bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima Pak Fendi sebagai suami saya yang sah dan satu-satunya, mulai dari hari ini sampai selamanya. Saya berjanji akan hidup kudus, menjadi penolong yang setia, untuk dalam segala hal dan menghormatimu sebagai teman pewaris dari kasih karunia, dan bersedia hidup rukun dan damai sampai maut memisahkan. Sampai kematian, jangan mau. Ulangi sampai Kematian memisahkan. Amin. Yang berkenan buat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat gereja teman. Catat ya, tanggal 15 September 2023 jam 12 kurang 6 menit. Baik. Ini cincin pernikahan nih. Ayo, Marvedi sampai Marvedi ya. Bisa. Ini bulat ya, bukan kotak kalonjong ya. Bulat ya. Artinya bahwa kasih karunia Tuhan dalam rumah tangga itu tidak akan pernah bersudah. Dan janji Tuhan dalam rumah tangga, ketika kau mengangkat Nisa menjadi pasangan istri yang sah di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, maka Tuhan yang akan memberkati hidup istri dan anak-anaknya. Dan ketika engkau memasangkan ini di jari manisnya, engkau akan diikat dalam pernikahan yang kudus bersama-sama dengan Nisa sampai kematian yang memisahkan. Sematkan di jari manis Nisa. Enggak pas ya? Pas. Wah, ini ukuran jauh dari banget ya. Ini lingkarnya berapa ini? 25 lingkarnya. Misal cincin ini pulang ya. Kecuali kalau bisa terus sendiri ya. Untuk ada yang lonjong ada yang sedikit. Cincin ini pulang. Ini lambang kasih karunia Tuhan dalam hidup rumah tanggamu bersama-sama dengan Marvendi tidak pernah akan berkesudahan. Jadi ketika kau mengambil Marvendi sebagai suamimu yang sah di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, maka engkau mengikatkan dirimu dalam pernikahan yang kudus bersama-sama sampai kematian yang memisahkan. Sematkan di jari manis. Jangan salah masuk jari manisnya. Kita berdoa Tuhan. Marvendi bisa berubah.
Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Berkat-Mu atas kami melimpah Tuhan. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Sekali lagi mulia nama Tuhan ini. Bisa akan musim ini kata mulia nama Tuhan. Semoga kami kata pernikahan yang kudus pada siang hari ini. Dari hatiku yang paling dalam, silakan Engkau mulai dalam hidup kami. Engkau ajaib dalam hidup kami. Engkau ajaib dalam hidup rumah tangga kami. Jesus. Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Bapa di sorga, terima kasih buat hari yang indah ini, tanggal 12 November 2023. Hamba sebagai hamba Tuhan, hamba bawa Marvendi dan Misal ke dalam tangan Tuhan. Hari ini mereka akan dipersatukan dalam pernikahan yang kudus. Dan hari ini Tuhan, Marvendi Misal dipersatukan, diikat dalam pernikahan yang kudus di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka bukan dua lagi tapi satu. Apa yang sudah Tuhan persatukan, tidak ada yang bisa mencerai beraikannya. Tangan Tuhan mengurapi Misal, mengurapi Marvendi pada hari ini. Hamba berdoa Tuhan, pengurapan Tuhan dinyatakan buat mereka berdua. Janji Tuhan terjadi buat Marvendi, janji Tuhan terjadi buat Misal. Apa yang mereka tidak idamkan selama ini, Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Tuhan kasih kekuatan buat Marvendi, kasih kekuatan buat Misal untuk bisa menjalani rumah tangga dengan baik. Tuhan arahkan rumah tangga ini, Tuhan bawa rumah tangga ini masuk dalam destinasi ilahi yang benar-benar Tuhan yang tuntun. Ketika rumah tangga ini punya masalah, punya problem, dan Tuhan yang menyelesaikannya. Hari ini aku berdoa buat Marvendi, urapan Tuhan mengalir buat Marvendi. Urapan imam terjadi buat kehidupan Marvendi. Apa dikerjakan oleh hidupnya, Tuhan buat berhasil dan beruntung adanya. Mereka diberkati oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, dipromosikan luar biasa oleh Tuhan. Juga buat Misal, Tuhan berkati dia, urapi dia. Janji Tuhan terjadi buat Misal pada hari ini. Janji Tuhan melekat dalam kehidupan Misal. Anugerah Tuhan yang luar biasa sebagai seorang istri, dia tunduk kepada suaminya, dan hidup rumah tangga mereka berdua diurapi, diberkati oleh Tuhan. Mereka bisa mendapatkan keturunan ilahi, mendapatkan keturunan ilahi, anak-anak, cucu, menantu-menantu
diberkati luar biasa oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berkati mereka berdua dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ayo silakan berganti ke tempat. Bisa sebelah sini. Ayo. Mereka sah di hadapan Tuhan ya. Sah di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia sah ya. Puji Tuhan. Sekarang sudah resmi ya. Sudah resmi pasangan suami istri daripada silakan bisa menghadap ke sana. Tuan dan Nyonya Marvendi. Berikan tepuk tangan. Dari Tuan dan Nyonya Marvendi. Puji Tuhan. Nah sekarang Marvendi bisa lihatin Israel bisa saling berhadapan ya. Karena dari tadi kan cadarnya belum dibuka, ya kan? Tadi kan belum resmi ya kan? Sekarang udah resmi. Nah sekarang Marvendi bisa membuka cadar daripada istri Marvendi sekarang kan? Tadi kan baru pasangan, baru calon. Sekarang sudah istri yang sah. Silakan buka cadarnya. Kemudian berikan siman yang benar-benar di awal pernikahan ini. Ya, ini awal pernikahan. Jadi sah. Simpan yang benar-benar bisa menyentuh hati, bisa yang paling dalam situ dikatakan sebagai simpan yang putus ya. Silakan perfect. Bisa gak ya? Silakan bukan simpan. Dari foto dulu. Oh gitu Pak. Silakan menghadap. Marvendi bisa adakan doa sekalian. Papa mama ya masih ada ya, bisa mama masih ada. Jadi Marvendi juga ada keluarga adik kakak masih ada. Ya, mungkin ada kesalahan selama ini ya, kesalahan apa tutur kata ataupun perbuatan yang dilakukan bisa sebelum masuk dalam rumah tangga ke depan nanti. Marvendi bisa salaman, bisa minta maaf, bisa berjalan dengan keluarga yang ada. Minta supaya Tuhan memberkati kepada Marvendi. Minta supaya Tuhan memberkati kepada Marvendi sama bisa jadi Tuhan pasti dan ya silakan ke keluarga Marvendi keluarga bisa Amin. Jalan jadilah surga.
Hari ini engkau melangkah bersama-sama dengan Tuhan dalam berumah tangga. Libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Jadikan Alkitab ini sebagai penuntun hidup, ya, penuntun hidup. Karena dari Alkitab ini engkau akan mempelajari makna kehidupan, dan engkau akan dituntun diarahkan oleh Tuhan dalam suatu pernikahan rumah tangga yang benar-benar akan Tuhan sertai. Ketika punya masalah baca Alkitab, ya, ketika punya problem, punya pergumulan baca Alkitab. Jangan lari kemana-mana, baca Alkitab. Jadi firman Tuhan menjadi dasar yang utama dalam rumah tangga. Jadi ini pedoman, penuntun buat rumah tangga bisa dan sebelum menerima firman Tuhan Alkitab ini, semua tanya, Ali, mau nggak kau setia dengan Tuhan? Mau setia? Mau nggak kau setia beribadah kepada Tuhan? Mau? Bisa? Mau nggak setia dengan Tuhan? Mau nggak setia dengan Tuhan? Silakan. Jadi tadi ini sebagai penuntun dalam rumah tangga ini. Tuhan berkati, janji Tuhan pasti berkati. Jadi mereka bukan dua lagi, tapi satu. Jadi apa yang sudah bersatukan tidak boleh diceraikan pada manusia. Jadi Tuhan pasti akan terjadi. Ingat bahwa tanggal ini, hari ini tanggal 12 November hari Minggu 2023 telah diberkati dalam pernikahan yang kudus. Marfendi dilahirkan di Jakarta tanggal 11 Maret 1989, ya. Anak laki-laki dari nama ayah Nurianto almarhum, ya, ibu Congkana almarhum dengan Michelle dilahirkan di Jakarta tanggal 30 Juli 1999. Jadi selisih 10 tahun, ya. 10 tahun sama kayak istri saya beda selisih 8 tahun, ya. Ini 10 tahun, luar biasa. Anak perempuan dari nama ayah Hin Jong Piratna, nama ibu Jong Mi Joy, benar ya? Masalah ya? Puji Tuhan, ya. Jadi setelah disatukan oleh Tuhan dalam pernikahan yang kudus, ya, menikah dari Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Betania Christ Church Pulau Gadung Trade Center, ya, dengan penggembalaan Pendeta Ferry Suragalapian, satu orang saya punya nama lengkap Ferdinand Suraga, sarjana teologi. Saya rindu supaya kalian bisa ini tetap setia beribadah, walaupun jauh, ya, jauh dari tempat ini, setia beribadah di PTC, Mall PTC Pulau Gadung Trade Center. Jadi ini jemaat yang ketiga yang saya berkati. Puji Tuhan, ya. Tuhan memberkati. Terimalah tadi kali ini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oke. Nah, dalam pernikahan ini ada yang namanya buah sulung, ya. Buah sulung ketika berumah tangga, buah sulung untuk diberikan kepada Tuhan. Jadi persembahan buah sulung diberikan kepada Tuhan ketika berumah tangga, dan ini akan dipersembahkan oleh Michelle dan Alio kepada Tuhan. Buah sulung sudah dipersiapkan, ya, buah sulung, ya. Silakan. Nanti sambil coba bisa. Buah sulung dipersembahkan. Bapak, terima kasih buat janjimu yang luar biasa. Mempercaya Tuhan, berkat Tuhan tercurah buat Alio dan Michelle. Diberkati oleh Tuhan, rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Ketika mereka menabur buat Tuhan, Tuhan gantikan lipat kali ganda. Apa yang mereka tabur buat Tuhan tidak pernah sia-sia. Janji Tuhan pasti akan terjadi buat rumah tangga ini. Taburan ini pasti akan ada kemenangan yang luar biasa. Berkat Abraham bisa dan Yakub, atau benar orang pasti kekayaan bangsa-bangsa dilipat duakan buat Marfendi dan Michelle di nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, pada siang hari ini kita akan masuk dalam perjamuan, ya. Michelle dan Alio akan ikut sama-sama perjamuan kudus, ya. Bapak Ibu yang mau ikut perjamuan kudus bisa nanti perjamuan juga dibagikan, ya. Perjamuan kudus itu tubuh dan darah Yesus akan kita minum bersama-sama dan kita makan bersama-sama, ya. Kalau ada yang belum mau ikut perjamuan, silakan, nggak apa-apa. Ya, mau ikut perjamuan silakan, ya. Iya. Dan kita cuma siapin 50 perjamuan kudus. Ini kayaknya lebih dari 50. Nggak semuanya ada perjamuan, ya. Silakan yang mau ikut perjamuan, nanti ada petugas akan bagikan perjamuan, ya. Anak-anak. Suka di matamu, ku serahkan hidupku.
Karena kita minta supaya Tuhan sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, kuduskan kami, layakkan kami, ampuni kami, layakkan kami, dan Engkau juga melayakkan Bang Fendi dan melayakkan Misa untuk mereka masuk dalam perjamuan kudus yang pertama. Ketika mereka berumah tangga, maka janji Tuhan itu dahsyat dan ajaib terjadi buat Bang Fendi dan juga buat Misa. Seluruh hidup kami berserah, kami berserah. Bapak Ibu bisa angkat roti dan anggur, dan kita akan berdoa. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, minta supaya Tuhan layakkan kami, kuduskan kami. Ampuni kami kalau kami salah di hadapan Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Bapak, terima kasih buat janji-Mu yang luar biasa. Kami percaya ini bukan roti lagi, ini bukan anggur lagi, tapi tubuh dan darah Yesus. Dan ini akan menyatu dengan tubuh dan darah kami, akan menyatu dengan tubuh dan darah Marvendi dan juga buat Misa. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan akan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kami. Dengarkan firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat yang ke-53 sampai dengan ayat yang ke-57. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dengan iman, dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama dengan iman, dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari semuanya mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama dengan misi mengucap syukur kepada Tuhan. Ini perjamuan kudusmu yang awal. Ketika engkau berumah tangga, engkau mengucap syukur kepada Tuhan yang baik dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan Amin. amin. Baik Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Silakan dulu. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita semua diberkati, amin. Kita menjadi saksi Tuhan menyatakan anugerahnya, kasihnya buat kesehatan. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan korban syukur. Nanti sudah ada korban syukur dari kedua mempelai. Kita akan memberikan persembahan korban syukur di hadapan Tuhan. Saya undang kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur Kau memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya melalui ibadah pemberkatan yang boleh terjadi, boleh memberkati tidak hanya misalnya maafkan Tuhan, tapi memberkati masing-masing orang tua, saudara-saudara yang ada di tempat ini, Tuhan keluarga besar dan kami semua jemaat-Mu yang di tempat ini Tuhan, kami diberkati dengan melimpah. Terima kasih banyak Tuhan, dan kami siap untuk memberi kabar syukur bersama kami ini, ajar kami memberi yang terbaik dengan ucapan syukur dalam hati kami Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan akan berkali lipat memberkati kami dengan berkat-berkat anugerah jasmani dan rohani. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sementara persembahan diizinkan dengan pujian akan Tuhan bersama keluarga kita bersama lain Tuhan. Sedikit informasi saja, ibadah GPI Britania Christ Church gereja kami ada di Pulau Gedung Trade Center, Pretty Forum lantai 2. Bapak Ibu Saudara yang mungkin ada di sekitar sana
penduduk sekitarnya, Cakung dan teman sekitarnya, untuk Kelapa Gading. Sekali beribadah bersama-sama dengan kami ada di tempat itu ya, Pulau Gadung Trade Center, Putih Borong dan Dua. Terima kasih. Jam 11 ya, jam 11 pagi sampai jam 1 siang. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini dengan pengatanya saya undang kita semua berdiri. Kita akan pujian kembali bersama Bapa. Ku lewati semua. Setiap perkataan ini maka itu akan terjadi dalam hidup. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan adalah gembalamu, gembala agungmu yang akan menuntun engkau kepada rumput hijau, ke air yang tenang dan menyegarkan jiwamu sampai selama-lamanya. Berkat ini akan turun dalam kehidupanmu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita salam-salam berdoa. Bapak, Tuhan dan Nyonya Marfendi. Sebelum kita salam kedua mulai, silakan duduk. Kita akan mendengarkan perwakilan dari keluarga akan memberikan ucapan terima kasih kepada kita semua. Ada perwakilan dari keluarga atau Marfendi sendiri untuk terima kasih boleh. Ada dari keluarga yang mau